Nah, ini mouse yang nggak berdasi. Bahaya kali. Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, kalau misalkan komputer kalian mouse-nya rusak dan kalian rasa mouse-nya mahal, nah, kalian jangan pernah berpikir nyuruh mouse yang ada di dapur yang sering lewat, maksudnya tikus ya. Tikus yang hitam itu kalian jangan pernah coba karena sama sekali beda konsep. Tapi nggak ada sih. Emang ada orang bodoh yang pakai tikus gitu. Tapi yang terpenting sekarang mouse-nya udah ada, spek tinggi, harga murah, wireless, desain cakep, dan kalau untuk main game pasti bisa. Mouse-nya itu udah ada di sini, tapi di sini bukan tikus ya. Ini mouse beneran untuk komputer. Nah, jadi langsung aja kita tengok produknya ini. Harganya berapa, merek apa, dan tipenya apa. Langsung aja kita cek di kamera atas, Wak. Jadi gini, Wak, kalau misalkan kalian tengok di sini ya, mouse-nya ini kita beli bukan dari sarang tikus ya. Tapi kita belinya di Shopee. Sarang tikus yang kalian masuk udah tahu karena ini mouse yang nggak berdasi. Bahaya kali. Bahaya kali. Kurang-kurang gila. Waduh. Suka kali nih. Enggak, maksudnya kan nggak ada dasinya. Nah, mouse-nya ini nggak ada dasinya karena di sini dia mereknya Joyceus Wireless Mouse 1800 dpi, 1800 dpi, USB, komputer 2,4 GHz mouse. Nah, jadi buat kalian yang misalkan lagi cari mouse wireless yang bisa dipakai buat kerjaan sehari-hari kalian dan kalian nggak suka kabel gitu, mungkin mouse ini bisa jadi solusi karena harganya itu 78.000. Jadi mouse ini tergolong yang keren punya karena kebetulan mouse aku di studio itu rusak. Jadi aku pesen mouse. Ini dia barangnya kayak gini. Desainnya cakep. Jadi kalau kalian mau tengok spek detailnya itu ada di sini, Wak. Kalau untuk tipenya JM1800, kalau untuk baterainya dia 2 x A3. Kemudian jarak transmissionnya itu 10 meter bisa ya. Nah, kemudian transmissionnya atau konektivitasnya berapa? Dia sudah 2,4 GHz. Jadi sangat minim delay dan semua standar gaming sih kalau yang wireless dia 2,4 ya. Jadi kalau kalian mau untuk main game nggak gitu masalah. Cuman masalahnya itu dia DPI-nya cuman 1600 DPI. Nah, kalau di mana kita gaming itu dia semakin tinggi DPI, dia aimnya itu maka semakin halus dan semakin oke ya. Jadi buat kalian yang mau main game Valorant gitu ya, mungkin kalian cari video yang di sebelah. Nah, atau kalian tengok aja video di sini karena aku pernah unboxing satu mouse gaming yang harganya sangat murah dan dia wireless, Wak, di sini, dan dia RGB juga. Nah, jadi kalian tengok di sana aja. Karena mouse kali ini lebih ke kalian buat kerja atau buat kalian kantor yang nggak suka kabel-kabelan. Nah, jadi mouse ini rekomendasinya buat itu. Jadi kalau untuk penilaian di Shopee ini oke sih dan bintangnya rata-rata bintang 5. Mouse-nya udah ada sih dan langsung kita tengok aja apakah ada tikus di dalamnya. Maksudnya ada mouse, tapi kalau di sini ada tikus terkejut sih aku. Nah, dan nggak mungkin. Jadi langsung aja kita buka dan kita lihat apa isinya. Kita lihat di kamera atas. Jadi ini peringatan buat kalian kalau misalkan kalian beli barang apapun di online shop, kalian wajib rekam ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nggak rekam, kalau misalkan salah kirim nanti nggak ada buktinya gitu. Nah, jadi seperti yang di channel ini, nah makanya aku selalu unboxingnya selalu nampakkan barcode dulu dan lain-lain. Nah, supaya apa? Nanti kalau rusak tinggal kita klaim itu. Jadi langsung aja kita unboxing dan kita tengok ini barangnya gimana. 2, 3. Rap. Nah, barangnya ada di sini dan kita tengok di kamera atas. Jadi kalau kita tengok dia mereknya Joyceus Wireless Mouse 2,4 GHz wireless gaming mouse. Aku agak susah nerima sih, kenapa? Sebenarnya kalau dibilang gaming bisa-bisa aja sih. Cuman kalau misalkan kalian main game seperti Valorant, CS:GO yang dimana game FPS itu kurang sih ya. Tapi di sini dia ada mode-modenya juga. Ini sampai ada ininya settingan apa biasanya settingan speed mouse-nya seperti mouse gaming, tapi dia DPI rendah. Cuman nggak masalah, kita tengok aja nanti kalau main game gimana. Mana tahu dia bisa lebih halus dari 1600 ini kan. Nanti kita tengok aja. Bagian samping Joyceus dan bagian ini kalau kalian mau baca. Nah, kalau bagian belakang sini ya kayak gini aja, dia power saving. Kalau misalkan mouse-nya ini nggak kalian pakai, dia mati sendiri. Pas kalian gelai dia hidup sendiri. Kemudian kalau kita tengok spek lainnya lagi, ini nggak ada, bagian atas nggak ada, bagian bawah nggak ada. Nah, jadi langsung aja kita buka dan kita lihat lagi di kamera atas. Kita buka dari atas dulu ya. Oke, ini masih disegel, Wak. Pelan-pelan, kalau masih disegel dia pelan-pelan ya. Tahu sendiri maksudnya. Mouse-nya udah di sini dan kita tarik aja 1, 2, 3. Nah, ini apa? Nggak ada lagi di dalam, kita buang aja. Oke, ini kita keluarin. Dan mouse-nya bentuknya kayak gini. Ya ampun, dikasih baterai kita, Wak. Nah, dikasih polosannya, cuma nggak apa-apa, harganya juga cuma 70.000 ya. Kalian beli baterainya ini murah-murah aja ya. Jadi
Dia di bagian bawahnya seperti ini, dan ini aku tutup dulu, Wak. Di sini Joyceus tipenya bla 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 bla. Di sini optiknya, oke. Dan ini tombol on off-nya ada di sini bagian atasnya. Ini aku masuk desain rapi, Wak. Nah, ini DOF-nya ini cakep kali ya, sumpah ini rapi kali DOF-nya. Dan ini dia ada settingan DPI-nya. Nah, kalau misalkan lebih tinggi DPI lebih bagus buat gaming itu. Tapi dia maksimal cuma 1600 Wak. Makanya itu kalau main game FPS mungkin kurang cocok. Tapi kalau misalkan kalian mau main game yang lain seperti game-game biasa, GTA gitu, ya aman-aman aja sih, gak ada masalah. Kemudian kalau kita tengok ada logo Joyceus-nya di sini, logonya cakep kali. Nah, DOF-nya ini waduh. Jadi karena kita udah tengok enaknya, nah kita tengok nggak enaknya apa? Pasti build quality yang kita tengok. Kita siksa bagian pantatnya dulu, Wak. Oke. Build quality kalau kita tengok di sini nggak gitu solid, tapi nggak gitu jelek juga. Jadi aman walaupun harga 70.000. Build quality seperti ini. Agak sedikit kopong dan ringkih bagian samping. Sama aja bagian tengah. Sama aja. Jadi kalau menurut aku ini ya lumayan buat kalian yang suka gaming kecil-kecilan. Dan dia terlebih lagi kalau dibilang ergonomis sekali. Kenapa? Karena dia bentuknya kayak gini. Nah, kalau kalian paskan ke tangan, nah, ini pas sekali. Jempol kalian pun pas, Wak. Sekarang aku mau cari baterai dulu sebentar. Oke, nice. Sudah kepasang, kita tutup, Wak. Oke, nah. Sekarang kita hidupkan. Dia sudah hidup. Kalau masalah RGB-RGB-an ini nggak ada ya. Nah, dia simple aja punya. Kalau kita pegang feel ini nyaman kali suara kliknya. Dia nggak yang kasar kali, nggak yang silent kali juga. Tapi buat kalian yang misalkan suka silent itu nanti linknya itu aku ada buat di kolom deskripsi juga. Itu 100 ribuan Logitech. Itu dia silent dan dia halus sekali. Kalian cek aja kalau misalnya kalian suka yang silent. Kalau misalnya kalian suka yang ada kliknya, nah ini oke sih. Not bad juga, harganya juga lebih murah, 70 ribuan. Nah, kalau untuk feel pegang yang nyaman sekali, enak sekali. Tapi kalau untuk masa kenyamanan pas main game, langsung aja kita coba dan kita lihat. Nah, jadi aku udah cobain mouse ini selama 1 minggu, dan di penggunaan aku itu yang pertama aku tes di kegiatan sehari-hari aku seperti browsing, internetan, dan lain-lain. Dan yang kedua aku coba di penggunaan gaming. Nah, jadi mouse ini yang pertama kalau dari segi kenyamanan, setelah 1 minggu aku pakai, ini sangat nyaman. Kenapa aku bilang sangat nyaman? Karena dia ringan kali. Yang kedua ini dia ringannya ini nggak beban tangan kalian kalau misalkan kalian main game FPS atau kegiatan browsing. Kemudian di kegiatan browsing aku, di sini dia scrollingnya ini kalau kita tengok, nah ini kan kalau kalian mau scroll browser, nah kalau kalian browsing apa, aku nggak tahu itu urusan kalian. Kalau kalian mau tengok, ini dia seperti yang aku jelaskan tadi, dia bahannya doff. Yang doffnya ini dia lembut kali, Wak. Dan kalau misalkan kalian suka yang nggak licin itu mouse, terkadang kan ada yang licin itu. Nah, ini dia sama sekali nggak licin. Dan selain dia di sini doff yang enak kali dipegang, dia juga doffnya ini buat kalian bisa pegang lama-lama gitu. Dan dia nggak panas juga, cuy. Nah, jadi menurut aku mouse dengan harga 70.000 ini sebenarnya gila sih. Ini terlalu bagus untuk di harga 70.000 sebenarnya. Karena biasanya aku pakai mouse Logitech yang wireless punya, yang dia silent click punya. Itu kalau kalian mau nonton videonya nanti tutorial di sini. Nah, mouse itu aku udah pakai selama 4 tahun dan sharingnya itu-itu aja karena memang sangat nyaman. Nah, tapi kalau di versi murahnya mungkin aku bakalan rekomendasikan mouse ini. Ini harganya 70.000, terbaik di kelasnya di harga 100.000 ke bawah. Sejauh aku beli mouse, aku belum pernah jumpa mouse wireless 2,4 GHz dan dia di sini nyaman banget dan ringan, pokoknya nggak buat kalian capek. Kemudian kalau misalkan kalian main game FPS, yang kita takutkan itu mouse murah kan ini ya, dia slide-nya itu dia nggak halus atau apa. Nah, walaupun dia cuma 1600 dpi, tapi kalau menurut aku ini sama sekali nggak mengganggu dan di setiap geserannya itu sangat halus juga. Kecuali kalian pakai monitor yang 320 GHz, nah itu beda cerita. Nah, tapi kalau di monitor kalian cuma 120 GHz gitu, nah ini menurut aku kalian nggak akan tahu gitu bahwasanya mouse-nya ini halus gerakannya atau enggak gitu. Karena di pengetesan aku di Valorant kemarin ini sama sekali enggak mengganggu dan di setiap geserannya itu halus sekali. Kalau di settingannya itu ada 3 mode, ada 800, ada 1200 dan 1600 dpi. Cara settingnya itu gimana? Nah, cara settingnya kalian tinggal pencet ini aja, Wak. Nah, kalian tinggal pencet ini dan dia bakalan nyesuai speednya kayak biasa, kayak mouse gaming gitulah ya. Kalau untuk penggunaan gaming ini juga bisa rekomendasi karena tadi awalnya aku bilang ini nggak bisa untuk gaming, tapi pas aku main Valorant
kisaran oke-oke aja. Kemudian kalau kita bahas sisi ergonomisnya ini, kalau kita tengok cuy, nah di bagian samping ini kan aku bilang ya, ada lekukan-lekukan ini. Oke, ada lekukan. Nah, sini juga ada lekukan. Kalau kita grip ke tangan, rap. Nah, dia pas ke tangan cuy. Jadi ini bukan kayak mouse-mouse yang ini ya, kayak mouse-mouse yang murah gitu, nggak pas di tangan. Nah, ini dia ngegrip gitu di tangan. Nah, rap, kayak kalian pegang apa ngegrip gitu. Nah, pokoknya itulah. Nah, kalau untuk masalah daya tahan baterai berapa? Kalau untuk daya tahan baterai itu biasanya mouse wireless seperti ini dia, kalau kalian beli baterai alkalin tuh bisa tahan sampai 6 bulan bahkan setahun ya. Kalau misalkan kalian penggunaannya nggak yang lasak-lasak kali. Nah, jadi kalau untuk baterai itu rata-rata sama aja. Intinya itu ada di baterai yang kalian beli kuat atau enggak gitu. Kalau kalian beli baterai yang 1000-an, 2000-an ya udah bentar aja habis tuh. Tapi kalau kalian beli alkalin atau baterai cas atau energizer itu yang bagus, recharge lebih bagus sih kalau menurut aku kalian beli recharge saja kalau misalkan kalian banyak penggunaan barang wireless seperti keyboard dan mouse gitu. Nah, kalian beli aja recharge, nanti kita akan unboxing juga. Jadi intinya no debat, ini sangat rekomendasi. Link pembelian termurah itu ada di kolom deskripsi. Termurah terpercaya, kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, wah, nah nanti aku bakalan ganti linknya supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi gitu. Nah, oke. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Saya Hendrik Yang. Jangan lupa klik like apabila kalian suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik, saran, komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke. Saya Hendrik Yang. Sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Udah goodbye, Pak. Udah tutup lah.